Seperti yang kita lihat, masih ditemukannya berbagai permasalahan yang hadir dalam penerapan reformasi birokrasi tahun 2019 di Kemenkumham. Dengan begitu, Kemenkumham terus melakukan penyempurnaan reformasi birokrasi melalui Permen PAN RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 hingga 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 hingga 2024. Roadmap ini terdiri dari 8 program. Pertama, dalam manajemen perubahan yang berfokus kepada pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen. Kemenkumham menetapkan 5 nilai, yaitu nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif yang menjadi dasar dan fondasi bagi para pemimpin dan seluruh pegawai Kemenkumham dalam bersikap, bekerja, serta mengabdi dan mewujudkan Kemenkumham sebagai institusi yang berkualitas dan bermartabat. Kedua, dalam penataan peraturan perundang-undangan, dilakukannya pengurangan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham yang tumpang tindih dan tidak selaras antara satu dengan yang lain. Ketiga, dalam penataan dan penguatan organisasi, dilakukannya restrukturisasi kelembagaan dan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. Keempat, dalam penataan tata laksana, upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah terus menerapkan proses continuous improvement, penambahan jumlah SOP layanan unggulan, dan penetapan SOP link. Kelima, dalam penataan sistem manajemen SDM aparatur, Kemenkumham berfokus kepada peningkatan profesionalisme SDM aparaturnya dengan memperhatikan aspek peningkatan disiplin, rekrutmen, pelatihan, hingga penataan pegawai. Kemenkumham melakukan program penyederhanaan birokrasi dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 82 Tahun 2021 dengan menghasilkan pengalihan 783 pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional unit pusat. Selain itu, Kemenkumham mendapatkan predikat sangat baik dalam evaluasi penerapan sistem merit yang dilakukan setiap 2 tahun sekali pada tahun 2020. Dalam penguatan pengawasan, Kemenkumham terus melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Hal ini tercermin dari upaya penguatan implementasi SPIP di Kemenkumham yang menghasilkan nilai rata-rata maturitas SPIP sebesar 4,23 atau level 4. Selain itu, Kemenkumham juga dapat mempertahankan opini WTP terhadap anggaran tahun 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Ketujuh, dalam area penguatan akuntabilitas, Kemenkumham melakukan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard yang mulai diterapkan pada tahun 2020. Selain itu, Kemenkumham telah menerapkan kontrak kinerja mulai tingkat eselon 1 hingga eselon 3 melalui penyempurnaan peta strategi dan indikator kinerja utama hingga melakukan monitor, evaluasi, pelaporan kinerja, dan keuangan secara periodik. Pada tahun 2021, Kemenkumham berhasil mendapatkan nilai SKIP sebesar 77,29. Kedelapan, dalam peningkatan kualitas pelayanan, upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik hingga pengembangan dan peningkatan sistem informasi pelayanan publik dengan berhasil mendapatkan predikat A atau pelayanan prima oleh Kemenpan RB pada tahun 2022. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melibatkan seluruh pejabat dan pegawai, baik tingkat pusat maupun daerah, seperti BPSDM, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan juga Inspektorat Jenderal. Seperti yang kita